dikunci, dipenjarakan, pasti anak-anak itu kerdil. Makanya teater itu memperdekakan dalam berimajiner. Ada yang namanya metode eksploratif, eksplorasi tubuh, eksplorasi imajiner. Kalau kita membatasi, ya sudah, anak-anak, ya itu pun akhirnya dipakai untuk kurikulum Merdeka Belajar. Dan kebetulan saya pernah mengaudiensi juga waktu menterinya Mas Nadiem Makarim, saya juga ikut membuatkan metode itu, belajar bersama merumuskan Merdeka Belajar itu. Kebetulan banyak yang di kementerian itu banyak orang-orang teater juga. Gitu. Itu departemen apa saja bisa, Mas? Maksudnya kehutanan misalnya, atau pariwisata, kemudian ada lingkungan hidup terutama. Sampean terkait itu kan pernah ke Wakatobi itu. Iya. Ceritanya gimana, Mas? Waktu tahun berapa itu? Saya 2015 kebetulan lolos dalam program Seniman Mengajar. Programnya tujuan utamanya sebenarnya tentang kebudayaan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Karena saya melihat, karena seorang seniman atau apalagi teater membaca kegelisahan. Lah bagaimana kita bisa menangkap kegelisahan itu, apalagi pulau-pulau kita indah, kotor itu, ya kita harus terdidik dong. Wakatobi itu termasuk salah satu program itu lingkungan hidup atau apa, Mas? Saya programnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, waktu itu masih Pendidikan dan Kebudayaan. Oh iya. Iya. Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya. Kebetulan saya latihannya bukan hanya di Taman Budaya, tapi saya di laut, pentas di laut. Pentasnya itu di laut? Iya, di laut. Terus di pantai. Komunitasnya? Komunitas yang di Wakatobi, komunitas apa itu? Ya, teater Wakatobi. Kebetulan itu pembelajaran untuk para guru, siswa dan sebagainya itu. Saya ajak karena kegelisahan tadi, saya membaca kegelisahan, banyak sampah. Bagaimana saya orang teater, saya harus menciptakan sampah itu saya ambil, saya jadikan instalasi, tujuannya bersih-bersih laut. Akhirnya proses penyadaran. Teater itu juga asik, sebenarnya itu adalah proses penyadaran. Oh, berarti kaitannya dengan lingkungan hidup juga di bawah. Bisa bicara lingkungan, makanya teater. Saya pernah lihat beritanya itu ada tarian, ya, ada nyanyi, ada teater gitu. Ya, kebetulan waktu di Wakatobi itu saya bersama 5 seniman, tari, musik, film dan sebagainya. Kita harus bisa berkolaborasi dengan lima seniman itu, bagaimana bisa membangkitkan seni dan pariwisata. Dan akhirnya bukan kami Gegedan Rumongso, kelompok kami sangat berhasil untuk mengembangkan di Wakatobi. Termasuk filmnya berkembang, teaternya berkembang, tarinya berkembang. Walaupun di Wakatobi itu banyak artis seperti Vildan, Laude, banyak itu yang Raim itu. Wakatobi itu terkenalnya kan memang daerah wisata katanya. Iya, alam ya. Iya, laut yang indah, terumbu karang yang bagus. Untuk pengembangan ke depan teater anak-anak ini, apakah panjenengan punya rencana untuk membuka lagi selain 4 grup di Kabupaten Semarang sama di Solo 1, Mas ya? Iya. Apakah ada mengembangkan lagi misalnya di Karanganyar, Sukoharjo misalnya? Jika Tuhan menghendaki, apa sih apa yang kita tidak bisa? Makanya kita berusaha yang terbaik. Yang penting kita jemput bola tadi tentang program gerilya budaya yang diwariskan oleh guru saya almarhum Joko Bibit Santoso. Saya masih diamanati, saya tetap setiap berkembang, saya harus walaupun bukan mendirikan, tapi menyemangati teman-teman yang saya singgahi. Seperti bagaimana kita beranjak nanti ketika kita direstui Gusti Allah. Siapa tahu konsep kita belajar bersama, bisa menyemangati, bisa mengembangkan, apa jelek, tidak. Dan terkait dengan nasionalisme ini, Mas. Iya. Saya kan juga beberapa kali menonton teater kebangsaan. Ya. Sebenarnya menurut sampean, Mas, sebagai seorang pelaku pegiat dan seni teater, seni pertunjukan teater ini,
nilai-nilai kebangsaan Indonesia khususnya generasi muda ini menurut Mas Owot apakah itu semacam sudah luntur atau bagaimana? Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita juga merasa contoh di Indonesia. Kadang-kadang anak-anak SD sekarang mungkin mohon maaf kalau saya salah. Mungkin pahlawan-pahlawan revolusi juga mereka tidak apa, Mas. Kemudian juga mungkin pahlawan-pahlawan yang seharusnya mereka hanya tahu dari baca buku toh Mas ya. Ya. Ini Ya. minta maaf ya saya Ya. hanya Ya. memberikan pemahaman saja. Oke, bagaimana menurut sampean nilai-nilai kebangsaan generasi muda Indonesia ini sudah menurut saya minta maaf semakin luntur. Menurut sampean bagaimana? Ya, menurut saya juga semakin luntur karena perkembangan teknologi TikTok, terus gadget ya, apalagi generasi milenial, informasi luar negeri dikirim sini padahal Pancasila mulai ditinggalkan, mulai dilupakan Pancasila tapi nggak ngerti iya, pengejauhan tanah. nilai-nilainya ya, padahal Pancasila itu senjata kita, lambang negara yang maksudnya nilai-nilainya itu sangat-sangat penting. Dan teater itu sangat bisa banget untuk teater kebangsaan itu, nah, itu bicara itu. Dan bahkan saya pernah membuat teater Pancasila. Itu bentuknya gimana? Teater Pancasila itu ya bentuknya seperti wayang kampung sebelah. Oh, dia berupa wayang. Ya wayang. Kita berkampanye, saya kembangkan wayang Purwo, wayang orang, dan teater. Sebenarnya kan wayang orang itu kan juga bisa disebut seni teater juga, seni pertunjukan. Ya, tradisional. Ya, tradisional. Namun tradisional kita bicaranya di situ nilai-nilai Pancasila seperti satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang bagaimana kalau masih pada berebut agama. Persatuan Indonesia yang sila ketiga itu masih gontok-gontokan. Masih gontok-gontokan. Keadilan masih banyak koruptor dan sebagainya. Nah itu kan. Terus? Nah kita menyindir dengan keadilan sosial. Iya, keadilan sosial. Mana keadilannya? Wong pejabatnya sugih, rakyatnya miskin. Padahal katanya negeri kita geni lipat loh jinawi perutnya pejabat. Loh jinawi perutnya pejabat. Iya, tapi kalau rakyat-rakyat semakin ditindas dengan kebijakan, padahal mereka seharusnya pejabat-pejabat itu memahami dulu nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya mereka sudah paham, saya yakin, tapi dia seakan-akan sengaja tidak tahu atau membutakan matanya. Nah, disitulah peran seorang seniman kayak sampean, saya dan teman-teman yang lain kan. Kita seniman itu berfungsi untuk kontrol sosial, ya. Kontrol juga jalannya pemerintahan itu kan sah-sah saja tuh Mas. Ya. Nah kadang-kadang pejabat itu alergi juga untuk melihat kita pemerintah yang mungkin agak terlalu ekstrim atau terlalu kritis. Ya. Menurut saya fungsi sosial dari seniman itu harus tetap terus digalakkan Mas. Saya sangat setuju digalakkan. Karena kemarin. Iya, kalau kita tidak menggalakkan siapa lagi? Kalau menurut saya seniman itu nabi dalam tanda kutip kan menyampaikan sebuah suara kebenaran, ketidakadilan harus disuarakan. Pemerintah itu harus juga seimbang dong. Apalagi tadi bicara Pancasila, mana keadilan kalau hukum masih bisa dibeli, hukum masih milik seseorang pribadi. Pancasila sendiri itu belum terlalu bisa dipahami secara benar. Betul. Semua pejabat maupun masyarakatnya juga ya. Betul. Makanya semakin banyak informasi dari Barat, bukan kita sok-sokan. Berita kebudayaan TikTok itu kan Korea, bukan kita tolak, tapi bagaimana pemerintah juga adil dong membendung, masyarakat juga adil dong memfilter sendiri, membatasi sendiri. Tapi kalau tidak ada keseimbangan itu mau dibawa kemana? Nah itulah ini? Mas, saya tidak merasa kelihatan Mas sampai berbicara sampai ke sejauh itu Mas, tentang khususnya generasi muda milenial ini ya sepertinya gimana ya, saya juga rasa kelihatan. Makanya kalau adanya masih Mas Idang yang tokoh menggerakkan teater anak-anak, kemarin komentasi begitu bagus, sampean juga sekarang ini kan sebenarnya sangat harus didukung seharusnya ya. Hanya kadang-kadang ya kita ini coba awal dhewe sugih Mas, mungkin mau dungkir balik biwata jadi Mas. Iya. Nah kita mau minta kadang ya minta sponsor sini dan seterusnya. Nah menurut sampean Mas,
sebenarnya misalnya pementasan kesenian dan adanya Jarum Venetian, kemudian apa sponsor lain itu sebenarnya berguna sekali Mas ya. Sangat berguna sekali. Saya merasakan kemanfaatan. Kita jangan munafik lah jadi orang. Jangan Karena menjadi- kita perlu dana juga. Iya, apalagi kalau kita membutuhkan setting yang sangat mahal. Apalagi kita kan jiwa kere. Maksudnya kita nggak punya uang, seniman uang dari mana? Itu kan. Kalau seniman di Indonesia diperhatikan, kalau di luar negeri itu seniman bisa hidup. Maksudnya walaupun tadi kita bisa hidup dengan tulusan, tapi ketika kita bisa pandai menghadapi itu, apalagi dengan kita pernah bekerja sama dengan Jarum Foundation setiap tahun, ternyata ada kemanfaatannya juga. Bagaimana ketika kita mendapatkan, kita bisa memanfaatkan itu menjadi kemasan yang baik. Terkait Dari pemerintah, dengan iya. ini Mas, aktivitas sama dengan teater koma. Menurut saya mungkin bisa sedikit bagaimana ada teater koma khususnya Mbak Ratna sekarang ya, istrinya Mas Nano bisa mensupport panjenengan itu ceritanya piye Mas? Nah, waktu itu pernah belajar bersama Koma. Kebetulan waktu saya seniman mengajar, pembina saya Ibu Ratna. Oh. Ya, dan akhirnya dalam kegerakan kami itu dibiayai Ibu Ratna Teater Koma. Sebelumnya sampean nyantri atau di Ya, teater pernah. koma? Pernah Iya. terlibat lah Bu, Iya. waktu Iya. Mas Nano masih Itu. sugeng. Itu. Terus Mbak Rana nangkap sampean bahwa itu bisa di spot. Sangat disupport. Walaupun kita bukan bicara banyak dan kecil, tapi dukungan sport itu penting Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Itu karena menjaga